Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di kesempatan kali ini pada hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual di acara VCT atau diseminasi VCT Batch 6 dari kelompok kami yang akan menyampaikan materi tentang bagaimana membuat PowerPoint menjadi lebih powerful. Itu nanti yang akan disampaikan oleh presenter kami yaitu Bapak Nizar Suryadi ST dari SMK NU Tasikmalaya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula yang kita saat ini di hari pertama bulan Ramadan di tengah pandemi ini semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan kali ini nanti akan dibawakan langsung acara presentasi ini dipandu langsung oleh Bapak Arif dari SMK MJPS 3 Tasikmalaya. Untuk mengefektifkan waktu karena beberapa peserta sudah hadir dan instruktur juga sudah hadir. Terima kasih, alhamdulillah. Saya langsung saja buka acara ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya berikan langsung kesempatan kali ini kepada moderator untuk memandu jalannya acara presentasi kali ini. Silahkan Bapak Arif, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ilham yang sudah memberikan saya kan untuk memberikan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat Jabar, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Allah melindungi kita dalam kesempatan saum yang pertama atau puasa yang pertama. Mudah-mudahan kita sampai pada waktunya. Amin. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan dari tadi sampai sekarang mudah-mudahan Allah terima dengan ridhonya. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Alam Bahtiar SPD selaku PJ Wilayah Jabar 12 yang sudah masuk di meeting room. Heru Sujud SPD, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru Hebat Jabar yang mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan bisa menyimak ilmu yang akan pikon kali ini, yaitu salah satunya dari presenter Nizar Suryadi dari SMK NU. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif dari SMK MJPS 3 yang akan memandu jalannya acara presentasi ini kali ini dengan tema membuat PowerPoint lebih powerful ya. Jadi ini bukan sembarang pembuatan PowerPoint, mungkin ini agak sedikit hanya segelintir orang yang pernah melakukan, tapi mudah-mudahan ini menjadi hal baru buat ibu bapak semuanya. Alangkah baiknya kita awali lagi dengan bacaan basmalah bersama-sama agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang juga dari PJ Ibu Pito. Ini selaku pembimbing dari grup kelompok lain. Nah, ada beberapa aturan yang sesekali ini. Yang pertama adalah nanti saya akan berikan penuhnya kepada presenter. Mungkin pemaparan selama 40 menit. Nanti sesi selanjutnya ada tanya jawab. Terus yang selanjutnya dimohon ibu bapak silentkan diri atau mute selama presenter memaparkan. Yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa melambangkan atau melambaikan tangan, raise hand, atau chat di kolom chat ya. Nanti pada sesi presensi nanti ada 30 menit dari pemaparan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara penyampaian tema dengan pembuatan PowerPoint
powerful ini bisa bermanfaat buat Ibu Bapak. Selamat menyimak dan saya serahkan kepada presenter kita Nijar Suryadi ST Mangga untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Ya, sip. Jelas. Oke. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita masih dapat menimba ilmu meskipun dalam kondisi mungkin serba kekurangan dan dalam kondisi virtual kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Yang selanjutnya marilah kita atau salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana yang Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Jawa Barat, Bapak Ibu hebat Jawa Barat, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah udah ada 10 partisipan yang masuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya di kemudian hari. Oke, saya coba share kontennya. Oke, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Untuk kesempatan hari ini presentasi kelompok saya yang kedua, mungkin yang terakhir sebelum nanti insya Allah diseminasi akan dilaksanakan. Insya Allah kalau tidak minggu ini, minggu depan insya Allah saya akan mengajukan diseminasi. Tapi untuk yang terakhir ini, materi terakhir ini, saya ingin mencoba menyampaikan tentang how to make powerful for PPT. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi dengan apa yang sudah saya dapatkan juga. Karena bukan dari bangku kuliah, bukan dari mana saya dapatkan juga, ini dari acara pelatihan Bapak Ibu, acara pelatihan. Dan alhamdulillah dengan menggunakan PowerPoint yang Bapak Ibu sering pakai juga, ini bisa membuat sebuah PowerPoint yang lebih powerful, atau kita bisa memiliki PowerPoint dengan ciri khas kita sendiri. Oke, untuk ini kita slide-kan dulu. Nah, ini PowerPoint-nya kita start. Nah, jadi untuk PowerPoint yang akan kita buat sekarang ini, kita tidak bisa menggunakan spasi dan sembarang klik. Jadi kita harus menggunakan atau melakukannya dengan pointer. Nah, ini kita akan start. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Selain saya menjelaskan bagaimana cara membuat PowerPoint-nya, saya juga menggunakan teknik yang nanti saya akan demokan juga, bagaimana cara membuat PowerPoint seperti ini. Oke, nah ini mungkin untuk ilmu umumnya seperti ini. Bagaimana sih cara kita membuat sebuah PowerPoint yang baik? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah PowerPoint, upayakan minimalkan jumlah slide-nya. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah PowerPoint sampai 100 slide, sampai 50-100 slide, wah itu kan terlalu banyak juga. Karena kalau menurut saya pribadi, yang namanya PowerPoint itu adalah sebagai sebuah shortcut-nya. Jadi jangan sampai kita memasukkan semua materinya ke dalam sebuah PowerPoint, karena akan terlalu mengganggu juga ketika audiens membaca atau melihat presentasi kita. Oke, yang kedua, pilih jenis huruf yang mudah dibaca. Nah, ketika kita memilih sebuah jenis huruf, upayakan cari yang mudah dibaca. Jangan pakai misalkan jenis huruf yang simbol atau lain sebagainya. Jadi pakai jenis huruf yang mudah dibaca oleh audiens. Ukurannya juga harus diupayakan. Kita cek misalkan ruangan kelas kita sebesar apa, lalu layar-layar yang ada di ruangan kelas kita seperti apa ketika nanti akan dipresentasikan di sebuah proyektor. Nah, jadi kita
hitung-hitung nih ukurannya berapa kira-kira yang pas gitu. Jadi kita cek dulu oleh kita sendiri. Kalau sampai di belakang masih jelas nggak ukurannya gitu untuk ukuran hurufnya. Yang selanjutnya menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai kalau misalkan kita membuat sebuah PowerPoint, kita misalkan membuat atau menjelaskan sebuah informasi. Nah, informasinya jangan terlalu dimasukkan semua, diringkas dulu atau buat dulu sebuah kalimat sederhana, kalimat singkatnya untuk menjelaskan kalimat yang akan dijelaskan. Nanti kita jelaskan lagi dengan atau oleh Bapak Ibu gitu. Lalu gunakan grafik untuk membantu menyampaikan pesan presentasi. Misalkan ada pesan presentasinya tentang jumlah misalkan atau misalkan tentang grafis dan sebagainya. Jadi upayakan menggunakan grafis juga. Gitu. Lalu buat label untuk bagan dan grafis. Nah, labelnya juga kasih bagan. Jangan sampai kita membuat sebuah label tapi tanpa bagan, tanpa informasi. Membuat bagan tapi tanpa label, tanpa informasi. Ini untuk apa, angka apa ini gitu. Jadi harus disampaikan. Lalu buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Nah, seperti ini. Latar belakang backgroundnya jangan sampai kita membuat background misalkan pakai foto kita sendiri. Nah, itu kan bukannya nggak boleh, tapi kurang begitu bagus ketika kita membuat sebuah PowerPoint, tapi di belakangnya itu menjadi sebuah objek yang dijadikan oleh anak-anak atau peserta presentasi kita itu menjadi bahan perhatiannya. Jadi jangan sampai perhatiannya terfokus kepada hal yang lain yang di luar presentasi kita. Gitu. Jadi ketika kita mau menambahkan sebuah background, nah upayakan backgroundnya yang tidak membuat konsentrasinya terpecah gitu. Lalu tetap halus, nah dan konsisten. Maksud konsisten di sini jangan misalkan slide pertama kita pakai foto kita nih, slide kedua kita pakai foto anak kita, slide ketiga pakai foto istri dan sebagainya, terus gonta-ganti. Nah jadi upayakan konsisten aja Bu, biar tidak terlalu rame, tidak terlalu membuat presentasi kita terlalu rame lah istilahnya gitu. Jadi tetap konsisten untuk slide-nya, untuk latar belakang slide atau background-nya. Lalu menggunakan kontras yang tinggi. Nah, jadi kalau misalkan warna background-nya seperti ini ungu misalkan, berarti nanti kontrasnya jangan pakai biru muda atau si teksnya jangan pakai biru muda atau jangan pakai warna hitam gitu misalkan. Nanti bakal nggak jelas dilihat oleh yang jauh gitu kan. Kalau oleh kita mungkin oh ya masih kelihatan, tapi ketika audiens yang melihat mungkin tidak akan terlihat jelas. Tuh. Lalu periksa ejaan dan tata bahasa. Nah, tentu saja ini akan menjadikan sebuah presentasi yang baik juga kalau misalkan kita menggunakan ejaan yang baik dengan bahasa dan tata bahasa yang baik. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya dari presentasi dari PowerPoint ini kita tidak bisa menggunakan mouse, Bu. Jadi ketika saya klik di sini kita tidak bisa langsung pindah ke layar selanjutnya atau ke slide selanjutnya. Jadi kita harus ngeklik ke layar atau ke materi yang selanjutnya. Misalkan saya mau klik ke sini nih, klik. Nah ini, jadi ini sudah seperti aplikasi, sudah seperti program. Nah nanti saya akan demonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Tuh, nah bagaimana sih cara membuatnya? Ini Bu, yang pertama Pak, kita harus menggunakan slide master. Nah ini slide master. Mungkin ini Bapak Ibu, oh saya pernah tahu nih. Oke, kalau yang sudah tahu mungkin ini bisa mengingatkan kembali. Nah, bagi yang belum tahu, ternyata di dalam PowerPoint ini ada sebuah fasilitas yang sangat menarik sekali. Sangat menarik. Jadi kita bisa membuat PowerPoint ini dengan menggunakan atau menambahkan fasilitas slide master. Nah, ini. Adapun pengertian dari slide master adalah seperti ini. Slide master adalah fitur dalam PowerPoint yang memungkinkan Anda membuat template presentasi PowerPoint dan mengedit sendiri template PowerPoint sesuai selera Anda. Dengan memanfaatkan slide master, Anda mampu membuat slide yang menarik dan konsisten dalam waktu yang lebih singkat. Nah gitu. Jadi ketika kita membuat PowerPoint, insya Allah kita akan lebih cepat dan kita memiliki sebuah template yang menarik yang akan kita pakai. Misalkan kalau saya pribadi, Bu, saya membuat sebuah template untuk semua materi misalkan bisa. Gitu. Jadi nanti di sini kita tinggal buatkan saja ininya menu-menunya.
Tuh. Nah, jadi nanti akan kita bahas atau yang akan saya bahas untuk 1 jam ke depan ini yaitu pembuatan PowerPoint dengan menggunakan atau memanfaatkan slide master. Itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, nah setelah nanti kita membuat dengan menggunakan slide master, kita juga tanpa menggunakan klik mouse di mana saja. Jadi kita harus menggunakan link atau hyperlink atau action. Nah, jadi fungsi hyperlink ini sering disingkat kalau misalkan di web juga sama Bu, ketika kita klik misalkan ke halaman ke home, klik home berarti loncat ke sana. Jadi ketika kita tidak ngeklik ke sana, dia tidak akan loncat ke sana. Ini contohnya kan ketika saya klik ke materi 1, loncat ke materi 1, klik ke materi 2, loncat ke materi 2. Gitu. Nah, ini menggunakan action hyperlink gitu. Nah, ini caranya. Nanti akan saya coba demonstrasikan juga. Nah, ini sebenarnya fiturnya itu awalnya itu ada di HTML, ada di web. Nah, disadur lah, diambil lah karena fitur ini sangat menarik. Di sebuah dokumen juga bisa dipergunakan atau dipakai fasilitas ini. Jadi bisa pakai hyperlink juga ketika kita menggunakannya di dokumen. Ini bukan cuma di PowerPoint, di Microsoft Word juga bisa. Ya, di Microsoft Word bisa, di Excel juga malah bisa menggunakan hyperlink ini. Dan hyperlink ini bukan cuma loncat-loncat satu slide ke slide lain, tapi dia juga bisa loncat ke luar halaman, bisa juga langsung membuka sebuah aplikasi, bisa juga membuka sebuah halaman website dan lain sebagainya gitu dengan menggunakan fitur hyperlink ini. Nah, selanjutnya, ini not click. Jadi di dalam presentasi kita itu nantinya tidak ada fungsi klik di mana saja kayak gini misalkan. Ini tidak ada karena pada akhirnya si presentasi kita ini akan di-share ke orang lain dan yang di-share-nya itu bukan file PPT-nya, tapi file PPS-nya. Nah, di sini. Nah, nanti akan kita share itu file PPS-nya. Jadi mohon maaf Bu, Pak, ketika kita meng-share file PowerPoint sebaiknya atau kalau misalkan kita ingin menjaga hak cipta kita sebagai pembuat sebuah file presentasi, biasakan atau upayakan nanti ketika kita mengirim sebuah file, kalau kita mau tidak mau orang lain menyadur atau kita tidak mau orang lain menghak cipta atau melegal atau ini punya saya, nah nggak mau seperti itu, berarti kita yang kita share ke orang lain itu jangan file PPT-nya, tapi file PPS-nya, PowerPoint show-nya gitu. Itu kalau PowerPoint show-nya itu yang akan atau yang akan didapat oleh orang lain itu cuma file presentasinya saja, hasilnya saja. Orang lain tidak akan bisa mengubah-ubahnya lagi gitu. Jadi orang lain tidak akan bisa mengubah file presentasi punya kita. Nah, itu mungkin untuk poin-poin yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, terus untuk keluar juga kita nggak pakai halaman apa-apa lagi atau tidak pakai mouse dan sebagainya, tapi kita di sini masuk ke penutup. Nah, oke, penutup. Nah, barulah keluar atau kalau misalkan ini kita menyelesaikan presentasinya. Nah, ini untuk secara teorinya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Bagaimana Pak untuk membuat PowerPoint dengan slide master? Oke, sekarang kita akan coba demonstrasikan. Insya Allah sekitar 10 atau 20 menit kita akan demonstrasikan ya. Oke. Yang pertama seperti biasa, kita buka dulu new presentasi. Nah, seperti biasa tidak ada perbedaan. Ketika kita membuat sebuah PowerPoint seperti biasa Bapak Ibu yang kita pakai biasanya. Lalu setelah ini kita biasa pilih dulu desainnya. Nah, desainnya pilih Bu, karena di PowerPoint yang lebih baru ini kita sudah disediakan desain-desain template-nya gitu. Meskipun mau download atau mau bikin background sendiri boleh sebenarnya, boleh juga. Tapi kalau misalkan waktunya nggak cukup nih, saya mau pakai template yang sudah ada saja, boleh misalkan. Nah, ini saya mau pakai misalkan yang ini. Nah, ini sudah yang pertama ini untuk halaman utamanya, untuk yang pertama, slide pertamanya. Nah, untuk membuat sebuah slide master, nah kita masuk ke view. Di view masuk, lalu di sini ada pilihan banyak outline ya. Nah, kita pilih yang slide master.
Nah, pilih yang slide master. Nah, misalkan kita itu yang akan kita buat slide master itu mulainya tuh di slide 2 atau di halaman kedua. Nah, berarti kita mulainya di sini. Di sini kita mulainya. Nah, misalkan kita mau membuat di slide master ini atau kita mau membuat PowerPoint seperti saya tadi, ada menu-menunya kayak gini. Menu-menunya. Jadi seperti aplikasi, seperti program. Nah, berarti kita di sini kita buatkan sebuah tombol-tombol menunya. Seperti biasa, kita buat tombol menunya pakai ini saja. Pakai save. Nah, di save di sini, klik yang ini, misalkan kita butuh berapa tombol nih? Misalkan saya butuh ada 6 tombol. Nah, di sini bisa pakai Ctrl D, Bu, biar lebih ini, lebih cepat misalkan gini. Ctrl D, 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 D. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kelebihan. Misalkan saya butuh cuma 7 aja, 7. Oke, 7. Saya mau bikinnya di sebelah sini nih, sebelah kanan ya. Oke, kita cek dulu apakah ini sudah ada. Misalkan kita coba close dulu. Nah, oke. Oh, ada kesalahan. Mohon maaf. Manajer pelan-pelan surat. Oh, iya, maaf. Siap. Yang mau dipraktekkan katanya. Oh, iya, siap. Oke. Kita ulangi saja dulu ya. Kita ulangi lagi. Misalkan dari awal ya, dari awal. Nah, dari sini. Kita mau membuat sebuah slide master ya. Oke, tadi ada yang terlewat, saya lupa. Di sini kita buat dulu satu slide baru lagi. Nah, di sini misalkan. Nah, jadi yang akan dibuat atau yang akan dijadikan slide masternya di halaman 2. Karena yang halaman pertama ini biasanya cuma satu, statis kalau yang ini. Ya. Nah, kalau yang ini nanti kita akan tambahkan slide masternya, menu-menunya. Jadi menu-menunya nanti ada di sini. Nah, masuk ke view. Setelah masuk ke view, masuk ke slide master. Nah, baru misalkan di sini kan ada halaman 1, 2, 3. Nah, kita simpan di sini di halaman yang ketiganya. Di yang ketiga di sini nih, yang ini. Sebenarnya mau di 2 juga nggak jadi masalah ya. Cuma kalau yang di 2 nanti untuk halaman yang ini. Nah, kita demo yang ketiga saja yang di sini ya. Di sini. Nah, terus menunya mau di sebelah mana? Mau di sebelah kanan, sebelah kiri, atau mau di atas, mau di bawah? Boleh sebenarnya, terserah ya. Tidak ada aturan. Kalau misalkan saya mau di sebelah kiri saja yang lebih enak. Oke, berarti ininya kita delete dulu nih. Ada apa ya istilahnya, layout ini. Nah, kita delete dulu ininya. Nah, kayak gini misalkan ya, kayak gini. Nah, lalu kita buatkan atau masuk ke insert, lalu masuk ke save. Nah, ini di sini di save-nya. Nah, kayak gini. Seperti biasa, kalau ini tinggal kita duplikat saja, Ctrl D boleh. Ctrl D, ini biar cepat, Bu. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, gini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Oke, sekarang kita coba lihat dulu hasilnya, bener nggak? Sudah ada, gitu kan? Nah, di sini sudah ada, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ada. Jadi ketika nanti kita membuat slide baru lagi, dia sudah ada terus. Jadi berapapun kita membuat slide, ini akan terus ada. Tuh. Nah, gitu kan? Oke. Next, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah ini kita buat minimalnya sejumlah menu yang kita punya. Misalkan kita punya 6 menu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita harus punya slide yang template-nya seperti ini, 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ada 6. Kita kasih judul tiap halamannya. Misalkan halaman ini untuk demo saja ya. Misalkan halaman ini saya kasih nama home. Nah, untuk halaman ini. Nah, yang kedua, ini misalkan materi 1. Nah, yang slide selanjutnya materi 2. Slide selanjutnya materi 3. Slide selanjutnya materi 4. Slide selanjutnya materi 5. Dan yang terakhir di sini materi 6. Nah, jadi di sini ada yang pertama ini home 1,
materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, dan materi 6. Tuh, atau materi 6 misalkan kita buat saja sebagai penutup. Tuh, atau kesimpulan, boleh, terserah. Nah, oke. Setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, sekarang kita akan membuat loncatan-loncatannya ini. Nah, setelah buat ini kita balik lagi Pak ke view, ke slide masternya, karena kalau di sini kita tidak bisa merubah-rubah lagi ini. Nah, maksud yang tadi saya sampaikan, kenapa si template-nya menjadi ciri khas kita. Nah, karena ketika kita membuat sebuah slide master, biasanya kita membuat juga sebuah ciri khas seperti ini. Gitu. Ada saya mah cirinya misalkan sebelah kanan menunya. Nah, itu kan. Saya mah di atas kayak aplikasi web. Nah, sama ya, boleh terserah. Oke. Nah, kita balik lagi ke slide masternya. Nah, di sini baru kita kasih judul misalkan. Ini kita kasih yang pertama tadi home. Ini. Yang ini tinggal di double klik saja, Bu. Double klik saja. Ini materi 1 misalkan. Yang ini materi 2, yang ini materi 3, yang ini materi 4, yang ini 1 2 3 4 5. Yang ini misalkan penutup. Oke, nah penutup seperti ini. Oke. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, setelah ini kita akan membuat hyperlink ke halaman-halaman yang tadi. Nah, kita klik di sini misalkan. Klik di sini. Klik kanan, tinggal klik kanan saja. Klik kanan, masuk ke action setting. Pak, kalau misalkan ke href gimana, atau ke ahref gimana, atau ke hyperlink, boleh juga. Tapi kalau saya lebih enak masuknya ke action. Action ke sini. Nah, lalu di sini ada hyperlink tuh. Hyperlink tuh cari slide. Nah, pilih slide-nya. Nah, si home ini loncatnya ke mana? Misalkan ke home. Nah, ke sini. Ke home. Oke. Yang kedua, yang ini. Klik kanan. Sama action setting. Masuk ke hyperlink to slide. Masuk ke slide 1 misalkan. Oke. Dan proses ini lakukan semuanya ke semua tombol. Prosesnya sama semuanya. Ini materi 2. Materi 2. Yang ini klik kanan, action setting, materi 3. Yang ini action setting, materi 4. Dan yang terakhir ini ke penutup misalkan ya. Ke slide penutup. Oh, ini kelebihan ya. Saya kelebihan ini slide. Oke, nanti kita hapus nggak apa-apa. Oke, nah ini kita hapus 1 ya, materi 5. Nah, ini. Oke. Ini kalau misalkan sudah seperti ini, kita coba dulu ya. Coba sudah ada. Nah, ini tombolnya sudah ini, Bu, sudah ada repnya. Ketika saya klik materi 1, loncat, materi 3, materi 4, penutup juga kan. Nah, ke home, materi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan sudah. Oke, sekarang kita tinggal memberikan si tombolnya ini agar terlihat kita tuh sedang berada di posisi mana, gitu kan. Seperti ini misalkan. Oh, sekarang saya sedang berada di penutup. Nah, berarti yang beda warnanya ini penutupnya gitu. Ini sama prosesnya juga, kita masuk ke, biar lebih cepat Bu, kayak gini, masuk ke slide master lagi. Nah, yang ini kita kopikan atau di drag semua Bu, di drag dari atas sampai akhir, drag. Maksud drag itu di control atau dipilih semua. Kita copy. Ini cara cepatnya Bu ya, cara cepatnya. Kalau mau satu-satu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau saya biar cepat kayak gini caranya. Close slide masternya, lalu kita masuk ke slide-nya, ke sini misalkan ke slide pertama, lalu di paste. Nah, karena ini kan posisinya ini di mana nih posisi kita? Posisi kita sekarang kan sedang ada di home. Berarti sisanya boleh dihapus.
boleh dihapus. Nah, yang ini kita ganti dengan warna yang berbeda. Kasih warnanya yang berbeda. Misalkan yang rada kontras nih, biar kelihatan. Nah, sini misalkan. Ini di home. Lalu masuk ke slide kedua. Slide kedua juga kita sama prosesnya. Di sini klik kanan, paste. Nah, berarti di slide kedua, slide yang materi ini, yang sisanya hapus. Nggak dihapus juga sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa sebenarnya nggak dihapus juga. Cuma kalau misalkan, ya sebenarnya pilihan mau dihapus atau enggak juga nggak jadi masalah ya. Nah, misalkan yang ini, kita ganti warnanya. Kalau saya biasanya dihapus, biar lebih rapih lah gitu. Ini pilih lagi, misalkan yang ini. Oke, ini kan dihapus ya. Ini hapus. Oke, di sini juga sama. Ini duplikasi, Bu, semuanya di mengerjakan hal yang sama seperti ini. Nah, ini tinggal dikasih warna juga, ganti warnanya. Disamakan sesuai dengan itu. Nah, upayakan jangan terlalu banyak aksen warnanya. Merah, kuning, hijau, wah terlalu rame. Nanti bakal lebih melelahkan untuk yang baca. Dan kitanya juga capek milih warnanya gitu. Nah, ini berarti sisakan yang materi 3. Sama kita kasih warnanya, kita ganti juga dengan warna yang kontras, yang berbeda. Ini masteri, itu salah ya. Materi. Oke, yang ini sama juga. Klik kanan, paste. Oke. Ini kita kasih warnanya sama sesuai dengan itu. Oke. Ini delete. Yang ini juga delete. Dan yang terakhir di sini sama di paste. Ini delete. Ini dikasih warna yang berbeda juga. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita coba di running dulu ya. Di running dulu. Oke, nah sini. Sekarang ini posisi di materi 3 kan? Nah, ini kan yang nyalanya materi 3. Ketika masuk ke materi 1, yang 1, 2, 3, 4, penutup, home. Nah, sudah sesuai kan? Nah, jadi kita nggak usah membuat lagi hyperlink lagi kan? Cukup satu kali tadi di slide master saja. Gitu. Kita membuat hyperlinknya di slide master saja. Kecuali kalau nanti ada link yang beda gitu kan, beda. Jadi kalau misalkan template-nya sama, kita masukkannya, simpannya di slide master. Terus misalkan gini, saya mau memasukkan logo di logo sekolah di slide master, boleh, sama, prosesnya juga sama. Atau misalkan diutuk-utuk semua halaman, saya nggak mau mengulanginya lagi, sama, tinggal masuk ke slide master, kita masuk insert, pilih picture misalkan, picture from file, masuk cari posisi di mana kita menyimpan. Sama lah, ini prosesnya sama seperti biasa. Misalkan saya masuk ke cari logonya, ini aja ya, kita pakai yang ini. Mana ya, ada logo, ini nggak ada. Mana ya? Oke, logo sekolah. Kita cari, atau logo apa saja ya. Lupa sih. Nah, ini aja lah, gambar foto aja ya. Saya mau masukkan foto saja. Nah, inilah. Nah foto iya. Gak apa-apa lah, kagok. Nah, kayak gini misalkan. Ini, lalu kita keluar. Kalau mau keluarnya, tinggal masuk slide master, lalu close master. Nah, ini semuanya bakal ada di semua slide. Di semua slide, nah ini ada semuanya. Tuh. Nah, terus saya juga mau misalkan ketika di running itu kan, kalau misalkan ini ketika saya running ini masih apa ya istilahnya, masih bisa diklik di mana saja. Kalau saya ngeklik tuh masih bisa kan. Nah, bagaimana caranya agar kita memaksa si audiens atau memaksa si nanti yang menggunakan presentasi kita ini tidak bisa ngeklik di mana saja. Jadi dia harus ngeklik ke sini, harus berurutan gitu misalkan. Nah, berarti di sini, nah masuk ke transisi di setiap, bisa di setiap, misalkan di slide kedua. Nah, ini on mouse kliknya jangan di checklist.
yang di checklist. Nah, kalau misalkan mau semua, untuk semua slide tinggal di apply to all. Nah, ini berlaku untuk semua nantinya. Nah, lihat kan, ini semua sudah tidak ada checklist. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi ketika kita running lagi, atau ketika kita slideshow-kan lagi, nah dia nggak bisa tuh lihat. Ini nggak bisa. Ketika saya klik-klik atau spasi-spasi juga nggak bisa. Jadi dia harus ngeklik ke sini. Dipaksa ke sini semuanya. Tuh. Oke. Nah, terus ini yang terakhir mungkin untuk yang penutup. Nah, kalau yang penutup kan kalau diklik nanti loncatnya kemana? Loncatnya kalau penutup itu ke apa? Atau ke end slideshow. Nah, berarti tadi saya lupa untuk ininya, untuk penutupnya. Berarti yang penutup. Nah, untuk yang penutup, nah ini actionnya. Nah, untuk yang penutup actionnya nanti ke end show. Nah, gitu. Kalau langsung klik penutup misalkan, berarti ke end show. Oke, nah gini misalkan saya coba nih di sini masuk ke atau slideshow dulu, saya slideshow kan, masuk ke penutup. Nah, close kan? Langsung nge-close. Jadi ketika saya klik penutup langsung nge-close gitu. Langsung menyelesaikan slide-nya. Nah, mungkin untuk istilahnya slideshow seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya tadi bagaimana agar presentasi kita atau si slide kita ini tidak di apa ya istilahnya di otak-atik lagi lah, tidak di otak-atik lagi oleh yang mendapatkan file kita. Nah, berarti nanti selain kita menyimpan filenya dengan PPT, dengan file PPT-nya, nah ini dengan file PPT-nya, kita juga simpan filenya dengan PPS. Oke, saya simpan dulu misalkan sini untuk file PPT-nya. Ini misalkan ini kasih nama misalkan hasil penugasan 3 misalkan. Oke. Nah, selain ini, selain kita menyimpannya dengan file PPT, kita juga simpan dengan nama file PPS-nya. Nah, kita cari di sini ada PPS. Nah, ini nih. Nah, ini tinggal pilih saja kalau yang ini berarti si dengan catatan nanti yang membuka juga dia punya PowerPoint, tetap punya file PowerPoint, tapi dia tidak akan bisa mengedit apa-apa lagi. Ini misalkan kalau mau di ke PowerPoint, kalau PowerPoint-nya di bawah tahun 2003 pakai yang ini. Kalau sekarang biasanya pakai yang ini. Kalau biasanya komputer sekarang pakainya yang dari 2013 ke sana gitu kan. Pakai yang ini, yang PPSX. Nah, oke, ini misalkan ini slideshow. Oke. Nah, jadi nanti yang Bapak Ibu kirim atau yang Bapak Ibu share ke teman-temannya, kalau misalkan ini tidak boleh di otak-atik lagi misalkan gitu kan. Kalau misalkan PowerPoint-nya terbuka, PowerPoint-nya bisa diedit lagi oleh orang lain, boleh kita kasih yang PPS-nya, PPT-nya. Tapi kalau kita butuh atau PowerPoint kita harus itu yang disampaikan kepada orang lain juga harus punya kita, nah berarti kita kasih yang ininya. Jadi ketika kita buka yang ini, dia langsung ke slideshow. Nah, kayak gini. Langsung ke slideshow. Oh, maaf. Ada yang kurang tadi karena si PowerPoint kita ini sudah tidak bisa diklik. Nah, makanya di halaman utama ini juga harus ada tombol untuk mulai start gitu kan. Untuk mulai presentasinya, untuk mulai ke materinya. Nah, berarti di sini juga saya buatkan dulu sebuah tombol misalkan di sini kita kasih mulai. Klik kanan, action. Nah, ini kalau ini langsung aja ke next slide. Ke next slide itu berarti ke halaman selanjutnya atau ke sini ke halaman 2, ke slide kedua. Next. Oke. Nah, jadi ketika kita slideshow kan, nah harus ini karena di sini sudah tidak bisa ngeklik apa-apa. Di mana-mana sudah nggak bisa. Jadi harus ke sini, dipaksa ke sini. Nah, baru masuk ke sini. Masuk, penutup. Nah, gitu. Mungkin untuk apa istilahnya PowerPoint sebenarnya nggak terlalu powerful juga mungkin ya Pak ya Bu ya, karena
lah ini sudah biasa. Nah, tapi setidaknya kita punya template lah, template sesuai dengan selera kita sendiri. Nanti suatu saat ketika kita presentasi lebih enak Bu, lebih enak ininya. Kita punya ciri khas, kita punya ciri khas template kita gitu. Mungkin untuk materinya dicukupkan dulu Pak Arif. Mudah Ya, terima eh, kasih Pak Nijar. ya, silakan saya kembalikan dulu ke Pak Arif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, terima kasih Pak Nijar yang udah memaparkan mengenai bagaimana pembuatan PowerPoint yang powerful ya. Jadi ini mungkin kalau misalkan hanya menggunakan Power yang biasa-biasa, mungkin kelihatannya mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ini luar biasa dengan menggunakan Slide Master, sehingga kita bisa tidak sembarang mengelik ya, tidak sembarang mengklik, tidak sembarang klik ya, hanya sesuai dengan tujuannya masing-masing, sesuai dengan program. Oke, Ibu Bapak, selamat sore ya. Mungkin sekarang ke sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya, ajukan tangan atau tinggal menggunakan tombol raise hand, bisa lewat chat. Silakan dipantau mungkin sambil menunggu. Barusan emang untuk pembuatan PowerPoint itu emang kita harus punya ciri khas tersendiri, karena saya juga udah pernah menjalankan ini di perkuliahan, di mahasiswa, ternyata mahasiswa juga pada bengong. Kok Pak seperti itu ya? Nah, itu salah satunya. Tapi kita tidak bisa ngeklik apapun, tetapi mengklik sesuai dengan tombol yang kita setting itu sendiri, yang menggunakan Slide Master. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan slide dengan Clipping Master? Mungkin bisa lewat lambaikan tangan atau chat. Manajer bisa dilihat? Oke, bisa. Mangga Bapak Apa Ibu. udah cukup, Pak Ilham? Sudah Ngerti ini, mungkin ya? sudah paham mungkin ya, karena insya Allah lah. Mudahan. Iya, Pak Arif, Mudah-mudahan. insya Allah. Soalnya gini, kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan PowerPoint, sebenarnya ini bukan hal yang baru sebenarnya. Cuma yang ingin saya tekankan ini ternyata ada fasilitas ini yang jujur saja saya pribadi ketika mengenal ini, oh di PowerPoint juga ada ya yang kayak gini, gitu kan? Jadi ada yang istilahnya yang uniknya gitu. Jadi emang itu Pak Nijar, kalau misalnya melihat dari beberapa presentasi mulai dari sertifikasi, dari mulai pelatihan, jarang yang pakai master itu. iya, Master. iya justru itu sangat jarang gitu. Nah mungkin ini juga implementasinya Bapak Ibu mungkin bisa. Jadi biar nanti pas presentasi ke anak didik gitu, ya teh pakai naon gitu kan. Padahal ini PowerPoint biasa, nggak ada pakai apa-apa lagi gitu, nggak pakai program apa-apa lagi, cuma PowerPoint biasa. Ini cuma tambahan saja lah, tambahan fitur yang seperti biasa Bapak Ibu pakai, tapi ini ada nih Slide Master gitu kan. Kalau emang sudah terbiasa ya alhamdulillah gitu kan. Berarti ya mudah-mudahan nambah pengingatnya lagi gitu. Oke, Pak Nijar, ada pertanyaan dari Bu Naning. Pak Nijar, kalau misalnya materi satu terdiri lebih dari satu slide, apakah sama langkahnya? Oke, kita demokan ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Naning. Kita akan coba. Kalau misalkan di materinya tuh ada lebih dari satu slide. Misalkan gini ya. Kita coba. Belum Pak Nijar, belum muncul. Nah, udah. Oke, ini ya. Misalkan, nah ini kan materi 1 ya Bu ya. Materi 1. Nah berarti kalau misalkan di materi 1 ini ada dua materi, ada 2 slide. Tapi Bu, awalnya kita siapkan dulu saja hal yang ininya. Siapkan dulu untuk semua halaman ininya.
Jadi ketika kita mau menambah, jangan nambah di bawah, tapi di sini. Di sini tinggal di duplikat misalkan. Duplikat slide. Nah, duplikat slide gini, seperti ini kan. Jadi ini tetap materi satu, ini tetap materi satu. Cuma di materi satu yang pertama, kita harus menambahkan tombol panah misalkan di sini. Bisa pakai tombol panah atau boleh juga pakai tombol apa ya istilahnya? Pakai tombol apa saja terserah, pakai shape apa saja terserah. Nah, misalkan ini. Misalkan di sini kita kasih next misalkan ya. Kenapa di sini ada next? Karena di dalam materi satu ini ada ada slide yang kedua gitu untuk materi satu ini. Di sini berarti kita kasih hyperlink atau kasih action, boleh kasih action. Actionnya ke mana? Ke next slide. Ke next slide. Nah, di slide yang selanjutnya, yang tadi yang masih materi satu, kita kasih juga sama shape, tapi shape-nya, tombolnya yang ke kiri, previous gitu kan. Berarti yang ini tinggal kita balikan panahnya ya. Nah, sini misalkan ini ya. Kita kasih juga action, ininya jangan ke next tapi ke previous slide. Nah, oke, kita coba slide. Nah, masuk ke materi satu, next. Nah, kalau mau balik lagi, nah itu kan, ya gitu aja Bu. Nah, ini berarti prep gitu kan. Nah, itu mungkin Bu, mudah-mudahan bisa menjawab, mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, Bu Nining, mungkin itu ya cara penambahannya pada intinya sama. Kalau kita tinggal tambah lagi, nanti kita ada istilah next, back, mungkin itu ya, next, back. Nah, itu seperti itu. Nah, Pak ada lagi dari Pak Akon. Apakah di semua office itu ada fasilitas tersebut? Oke. Atau slide master? Kalau yang sudah saya coba, saya sudah pernah mencoba di Office 2007. Office 2007 sudah ada, Pak. Di 2007 sudah ada, 2010 pasti ada. Apalagi kesininya gitu. Kalau dari yang lama ada, insya Allah kesini tidak akan hilang gitu. Tapi kalau dari 2003 ke sana, saya belum pernah nyoba karena insya Allah kalau pengguna komputer tahun-tahun sekarang minimal Office-nya itu 2013 ya Pak Arif ya. Biasanya gitu kan. Biasanya dari 2013, 2016 mungkin gitu kan. 2019 juga kalau yang ini bisa insya Allah gitu. Jadi kalau dari 2007 yang terakhir saya pakai 2007 sudah ada gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Akon. Oke. Itu mungkin Pak Akon. Jadi intinya insya Allah pasti ada di hampir setiap office dan mungkin penggunaannya di atas Office 2010 ke atas mungkin untuk hari ini ya. Tapi kalau misalkan 2007 juga biasanya ada Slide Master. Mungkin kitanya saja yang belum apa istilahnya belum mencoba dan belum tahu ilmunya. Oke, ada lagi? Mudah-mudahan. Oke, dikarenakan waktunya 2 menit lagi, Pak Nijar, mungkin ada statement terakhir. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir, Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan sebuah istilahnya, wah cenah hari judulnya narasinya powerful ya, yang namanya iklan Bu. Yang namanya iklan biar semuanya masuk gitu kan. Biasanya kita juga masuk ke bioskop dinu nama rame, bangun rame, trailernya pas asup tuh rame. Nah, gitulah. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi ekspektasi dari Ibu gitu kan. Apa yang saya sampaikan tidak mengurangi ekspektasi yang saya ingin begini tapi mudah-mudahan ini ada ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya. Intinya gitu, ilmu ini tidak akan pernah berkembang kalau tidak pernah diamalkan, tidak pernah diimplementasikan gitu. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mencoba, mudah-mudahan di presentasi Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan PowerPoint seperti ini Ibu, agar ya mudah-mudahan juga bermanfaat intinya gitu. Jadi tidak ada yang baru, masih tetap PowerPoint yang lama, masih tetap pakai Ahref, pakai image dan sebagainya, pakai set dan sebagainya. Cuma ini ada yang unik, fasilitas yang unik yaitu menggunakan Slide Master.
Mungkin itu aja Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, Ya. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih Pak Nejar udah memberikan atau share ilmunya kita dalam pembuatan slide master atau PowerPoint lebih powerful. Mungkin dari sini kita ambil bahwa ilmu yang kita dapat adalah dalam pembuatan PowerPoint itu jumlah slide-nya harus disesuaikan, font dan ukuran juga harus sesuai kebutuhan, teknik yang singkat, background-nya konsisten, background dan huruf harus sesuai, ejaan jangan ada yang salah ketik ya. Jadi, tapi saya mengingatkan jangan jadikanlah PowerPoint itu menjadi powernya ibu bapak dalam presentasi. Itu jangan sampai terjadi. Karena tanpa PowerPoint kita tidak bisa apa-apa. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi ini hanya sebatas alat bantu saja. Ya. Oke, Ibu Bapak guru, Ibu Bapak hebat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Allah. Selamat apa istilahnya sebentar lagi kita bisa menunaikan buka puasa dan jangan lupa berdoa terus banyak tahajud, apa istilahnya baca Al-Qur'an dan sholat. Pokoknya bedakanlah dengan yang bulan-bulan yang lain. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada sekata atau patah yang salah dari kami, mungkin itu dari Allah, dari saya sendiri, dan mungkin yang benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham. Iya, baik. Terima kasih Pak Nizar telah memberikan materi presentasinya yang sangat bagus, karena memang modifikasi PowerPoint itu sebetulnya banyak ya yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan slide master tadi. Oke. Untuk hari ini semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Dan saya juga belum nanti memberikan informasi mungkin kepada Bapak Ibu peserta. Nanti dari saya ada beberapa materi juga yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya. Nanti informasi flyer dan meeting linknya menyusul. Begitu. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat sekali lagi. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat, tetap stay at home gitu ya. Dan informasinya pembelajaran di rumah diperpanjang lagi gitu. Work from home lagi. Itu saja. Iya, kuota menipis tapi stay at home diperpanjang. Pemasukan menipis. Gitu ya. Iya. Semoga kita diberi rezeki yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Dimanfaatkan. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Kita tadi sudah ditutup presentasinya, dan saya juga memohon doa untuk kita semua supaya diberikan kesehatan dan terus bisa sharing ilmu, pengetahuan dan pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta. Presensi bagi yang belum, silahkan. Masih ada waktu. Pak Arif ya? Ya. Udah di ini. Iraha, Pak Ilham, ada Iraha? Ya, insya Allah anjing Pak. Abi tos aya ieu presentasi bagus ya. Oh, siap. Tinggal milih nama. Kru nama. Iya. Kita tinggal lawan Pak Arif. Host udahnya. Host udah 2, presentasi udah 2. Host baru 1. Host baru 1, moderator? Moderator baru 1. Oh, berarti moderator jeung hostnya. Abi Besok. Abi acan pernah host. Sok Abi presentasinya. Abi presenter deui. Besok manawir tiasa. Siap. Ada marum. Siap. Ya, siap. Kontak Ngejar host, presenter, Abi moderatornya. Mohon Abi ke ngintunkeun ieu na detail acarana. Siap. Urang host urang host ai sugan moal arek itu alam saya meyakinkan halah host atau moderator mungkin tinggal persensian terus gitu. Semuanya datanya itu ada, mau bisa nyumput gitu.
Ya, Palam. Palam bisa pangkondisikan mana lagi gimana? Ah, Palam Saya bisa dipangkondisikan nggak ambil presensi? ada masalah presensi mah kan dibuat masing-masing. Ya, yang ya maksudnya catatan tugasan itu, ini saya dapat data dari instruktur Pak Arif, presenter udah 2 kali. Ya, hostnya 1 kali. Pak Ilham karakos sekali jeung ayeuna urang naon? Host 2 Pak Ilham. Berarti host 2. Teguh. Teguh moderator 2 kali, host sekali. Oh, God. Jadi Ya. kita naon kirangna? Presentasi onyon. Presentasi 2 kali, host sekali. Terus diseminasi. Nah, terus Pak Nizar presenter jeung ayeuna 2 kali, berarti nya moderator sekali itu. Ya. Rumah host teh. Rumah host. Ya, nah itu. Maksudnya kan kita punya data, biar sama-sama saling cross check. Kita lihat dari play yang beredar, gitu kan. Pak Alam punten. Upami diseminasi mah kada tos beres sadayana heula nya. Saya enak itu. Jadi kan ibaratnya gini, kayaknya ibaratnya Bapak sudah menguasai semua skill kan gitu. Nah, terus Bapak membagikan, menginformasikan, menginginkan kepada peserta, kepada